Selanjutnya kita meneruskan pembahasan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ya. Kita sudah sampai halaman 134. Pembahasan sebelumnya ya terkait hadis Nabi yang berbunyi utitu jawami al-kalim. Jadi Nabi utitu aku diberi ya. Ini majhul, utitu aku diberi jawami al-kalim. Jawami itu jamak ya, jamaknya yaitu beberapa kumpulan kalim ya. Kalim itu adalah bagian dari kalimah. Jadi struktur bahasa Arab itu kan ada yang namanya kalam ya, ada kalimah, ada kalim itu. Nah ini Nabi bersabda diberikan oleh Allah anugerah yaitu memahami ya seluruh kata, bahkan lebih dari kata yaitu huruf, ya kan? Karena sebelum jadi kata kan huruf itu. Ini maksud dari hadis Nabi lah. Uraiannya di penjelasan yang sekarang ini, wa ba'da fahmi jawami'il kalim, setelah memahami makna jawami'il kalim yaitu memperoleh anugerah memahami segala kumpulan kata ya. Jadi artinya dibuka oleh Allah memahami asror tidak mulai dari struktur kata kalam ya. Kalau istilah Arab itu kan kalam itu struktur rangkaian dari kalimah, kemudian sampai kata sampai kalim ya. Ini orang yang diberikan anugerah ini ya istimewa. Sebab sampai yang terkecil, sampai kata, bahkan sampai huruf. Kalau kita melihat penjelasan sebelumnya, ya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini diberikan anugerah memahami rahasia-rahasia huruf. Itu. Huruf ini kan sebelum terbentuk menjadi kata. Contoh alhamdulillah ya. Ini sudah kalimah kalau dalam istilah bahasa Arab. Sebelum menjadi kalimat. Nah, ini namanya huruf. Alhamdulillah dari alif lam ya, al yang ma'rifah, ha mim dal ya, susunannya gitu. Sebelum menjadi kalimat ya. Ini Ibnu Arabi diberikan anugerah pemahaman tentang rahasia-rahasia huruf itu. Ini kan dasar ilmu ini itu. Ternyata di dalam ilmu huruf ya, contoh Ibnu Arabi sudah menjelaskan mulai dari rahasia huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho ya sampai selesai dikaitkan dengan rahasia alam semesta. Nah ini kan dasar ya huruf hijaiyah yang selama ini kita pahami sebagai dasar memahami membaca Al-Quran, itu ternyata oleh Ibnu Arabi digali rahasia asor ilahiyahnya dan dikaitkan dengan rahasia alam semesta, dan menariknya lagi dikaitkan dengan rahasia diri kita. Sampai di penjelasan soal huruf ini tentang rahasia unsur yang ada di dalam diri kita, yaitu air, api, angin, tanah ya. Ini sudah dibahas di dalam kitab Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dari rahasia huruf itu. Nah, orang yang memperoleh anugerah pemahaman ini kan dahsyat. Ini yang disebut warasahu wah ilma lam yu'lam itu. Jadi Allah memberikan, mewariskan sebuah pengetahuan yang tidak diketahui sebelumnya. Lah, para arifin billah ya, ini
memperoleh anugerah-anugerah ilmu laduni yang semacam ini itu ya hal yang biasa. Nah, kalau para salik paling enggak ya mampu memperoleh sedikit-sedikit ketersingkapan. Ya. Maka dengan ngaji kitab Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini kan dalam rangka ya gondelan dengan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Iya, mudah-mudahan dengan kesungguhan kita mengkaji kitab ini, mbok ya diciprati gitu, yaitu penjelasan atau rahasia-rahasia dari ilmu-ilmu yang tersembunyi di balik kitab ini. Karena kitab ini isinya rahasia ketuhanan semua gitu. Nah, fabada fami jamil kalim ya, jadi sudah jelas maksud ini. Alladzi huwa ilmu al-ikhoti, yaitu itu sebagai ilmu yang al-ikhoti. Ikhoti itu meliputi. Wa nur al-ilahi, dan nur cahaya ilahiyah. Ya, dengan kata lain ya ilmu laduni gitu loh. Ini nyambung dengan penjelasan di kitab Durun Nafis tadi. Seorang salik yang istiqomah mengamalkan konsisten pasti akan memperoleh anugerah itu. Cuma kadarnya, ya. Kalau Ibnu Arabi itu mendapatkan gurujukan ilmu asrul ilahiyah itu ya melimpah, ya, sesuai dengan potensi rohaniyahnya. Ya kalau kita ini ya mendapatkan cipratan saja. Jadi kalau Ibnu Arabi itu ibarat guyuran, kalau kita cipratan dikit aja, ya dari cipratan ilmu yang diberikan Allah kepada Ibnu Arabi, kita mendapat cipratannya ini sudah luar biasa. Karena tidak semua orang bisa memahami kitab-kitab Ibnu Arabi gitu. Alladzi ikhtaso bihi sirrul wujud, yang mana ilmu nur ilahi atau ilmu ihati atau yang disebut dengan kata lain ilmu laduni ini khusus terkait dengan sirrul wujud, tentang rahasia wujud gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan di Durun Nafis. Jadi Durun Nafis dengan penjelasan Al-Futuhat ini nyambung gitu. Kemudian dijelaskan fa'lamu wa faqullah, ya, fa'lamu maka ketahuilah, wafaqakumullah, ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadamu. Nah, tadi Ibnu Syekh Nafis juga memberikan penjelasan orang yang dibukakan mata hatinya oleh Allah diberikan taufik. Ya, ini kalau kalimat Ibnu Arabi fa'lamu wafaqakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita. Taufik apa? Yaitu diberikan anugerah pemahaman ilmu. Anna jawim al-kalaim min alamil huruf salasun, bahwa kumpulan daripada kalim atau kata terkait dengan alam huruf, ya, itu ada 3. Yang pertama disebut dzatun goniyatun, zat yang goniyah. Goniyah itu yang kaya, ya, yang tidak cukup, yang istilahnya tidak membutuhkan sesuatu apapun, itu goniyah. Jadi dzatun goniyah itu zat yang sudah kaya, cukup, tidak membutuhkan apapun. Qaimatun binafsihah, berdiri dengan zatnya sendiri. Itu. Ya, tentu kalau bagian pertama kita bisa memahami ini ya wilayah ketuhanan. Jadi wilayah ketuhanan itu qaimun binafsihi. Kalau kita paham teori Asy'ariyah sifat wajib 20, ada sifat wajib salah satunya yaitu qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri dengan zatnya sendiri, tidak tergantung dengan apapun dan siapapun. Ini zat yang pertama. Ini yang disebut zat ilahiyah, zat ketuhanan. Yang kedua, zatun fakiroh. Zat fakiroh itu zat yang fakir. Namanya fakir itu perlu bantuan, ya. Ila hadhil ghaniyah,
kepada goniyah yang kaya. Ghairu qa'imatin binafsiha, dia tidak berdiri dengan sendirinya. Nah, yang dimaksud yang kedua, dzatun fakiroh, itu ya zat wujud makhluk kehambaan, ya, baik manusia, ya, kita ini termasuk ya dzatun fakiroh, seperti kayak wujud kita, ya, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, wujud diri kita, ini semua by design oleh Allah, ya, dan ini kita sebagai hamba, ya, sebagai zat fakir, ya, membutuhkan pada zat yang maha kaya. Itu. Kalau dikaitkan dengan teori martabat 7, kan ketemu wujud kita ini sekarang di alam atsam, wujud fisik. Sebelum atsam, alam misal, metafisik, yaitu di alam rahim seorang ibu sampai proses dzatiyahnya berupa sulalah mintin, gitu kan. Nah, sulalah mintin ini zat baru, ya, diciptakan apa? Min nurihi, zat yang baru. Kalau unsurnya dilacak itu air, api, tanah. Ini kalau dilacak diciptakan dari apa? Min nurihi, diciptakan dari Nur Muhammad. Gitu. Jadi wujud zat yang fakiroh ini, ya, membutuhkan zat yang goniyah. Itu. Tanpa kita mendapatkan limpahan anugerah Allah, ya nggak akan wujud diri kita, alam semesta ini. Maka disebut fakiroh. Dan ini ghairu qa'imatun binafsiha, tidak berdiri dengan sendirinya. Contoh, kita wujud dengan beragam rupa ini kan nggak ada permintaan orang tua kita atau diri kita, kan nggak ada. Ya, maka di sini ghairu qa'imatin binafsiha, tidak berdiri dengan dirinya. Ya semua, ya, by design oleh Allah, kita tinggal nerima. Maka kalau ada wujud orang yang sempurna dari sisi fisik, ya itu made in Allah. Kalau ada yang sedang, ya semua kembali kepada Allah. Kalau ada yang kurang pas, ya semua kembali kepada Allah. Karena gak bisa minta. Kalau misalkan ada orang merasa ganteng, merasa cantik, ini karena berkat, ya, usaha orang tuaku, salah. Karena di Al-Quran dijelaskan, wa yusawwirkum fil arhami kaifa yasha. Allah yang mendesain rupamu, ya, kaifa yasha, bagaimana kehendak Allah. Mau dibikin mancung atau tidak, itu urusan Allah. Nah, maka disebut qa'imatun ghairu qa'imatin binafsiha. Jadi lakin yarji'u minha ila dzatil ghaniyah. Tetap kalau diurut wujud kita ini, ya, usul-usulnya tadi di alam atsam sekarang, tarik ke sebelumnya di alam misal, di alam rahim, tarik sebelumnya, oh ternyata yaitu nutfah, sperma, ditarik sebelumnya ternyata sulalah mintin ternyata isinya air, api, angin, tanah, datiyahnya, kemudian tarik lagi khuliqa min nurihi, diciptakan dari Nur Muhammad. Itu. Jadi tetap membutuhkan zat goniyah ini. Nah, ini menarik sekali ini. Kemudian berikutnya wadatun saliyah, dan zat yang ketiga itu robitoh, penyambung baina dzataini, antara dua zat goniyataini yang dua-duanya goniyah, au dzataini, atau dua zat fakirataini yang keduanya fakir, au dzatun fakirah, atau zat fakirah, wa dzatun goniyah, dan zat goniyah. Wa hadhihi dzat ar-rabithah fakiratun liwujudi hataini dzataini wala budda, ya,
Faqad qomal fakru wal hajah bijam idzawat min haitsu iftiqari ba'diyah ila ba'din wa in ikhtalafal wujud hatta la yasikul goni alal itlaq illallah al-ghaniyu al-hamid. Yang ketiga ini menarik ya, wujud robitoh. Robitoh itu penyambung. Ya, contoh kalau di dalam Torekoh ini biasanya ada robitoh. Robitoh itu untuk menggali, melacak atau mencari sumber asal usul diri kita. Contoh, wujud saya, ya, ini secara wujud saya ini kan ada dua dimensi. Pertama ruhani, kedua jasmani. Secara jasmani, ya, fisik saya ini proses perwujudannya sampai gembleger seperti ini kan kalau dilacak mundur, ya pasti ada peran ya secara lahiriah, yaitu kedua orang tua, ya bapak dan ibu. Maka bapak ibu ini sebagai robitoh, ya tentang hakikat wujud kita. Itu kan nggak bisa dilepas. Misalnya ada orang ya, kemudian merasa sudah paham tauhid, kemudian nggak bisa menghargai orang tua misalnya. Saya wujud ini kan Allah yang menghendaki gitu. Kemudian melupakan kedua orang tua, maka akhirnya menjadi anak durhaka, gitu kan. Gitu. Padahal wujud dia menjadi ada di alam semesta, ya hakikatnya semua diproses, diadakan oleh Allah, tapi wasilahnya melalui bapak ibu. Maka bapak ibu ini menjadi robitoh, penyambung ya terhadap wujud kita yang gembleger ini. Maka seorang anak ya robitoh tentang hakikat wujud dirinya secara lahir fisik ya harus ya ingat kepada kedua orang tua, bapak dan ibu. Itu robitoh wujud jasmani. Kalau ada anak kok sampai ya melupakan, nggak bisa robitoh hakikat dirinya kepada orang tua, ya tadi dia keluar dari mana, dia wujud dari mana, apakah dari gua ya, atau dari mana gitu kan. Ini artinya orang yang melupakan robitoh wujud kedua orang tua. Maka di dalam Islam ya Nabi itu sangat mengajarkan ya soal bagaimana posisi kedua orang tua yang menjadi wasilah wujudnya kita disuruh dituntut untuk birrul walidain. Ya. Birrul walidain, bahkan Nabi memberikan prioritas dalam birrul walidain. Di antara bapak dan ibu dalam hadis Nabi ya ibu yang perlu diprioritaskan. Kenapa? Ibu yang paling sengsara ya yaitu proses mengandung sampai melahirkan, itu perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Maka kalau ada anak sampai berani nggak bisa birrul walidain kepada ibu, ya ini bahaya. Maka sebisa mungkin birrul walidain ya itu kepada ibu harus ya dilakukan, karena wujud kita menjadi ada tanpa perjuangan seorang ibu itu tidak mungkin menjadi ada. Itu maka dalam hadis Nabi ummuka ibumu karena memegang peran penting. Baru setelah itu bapakmu. Ya, ini. Jadi kaitannya hadis Nabi tentang robitoh ini. Gitu. Maka jangan sampai ya orang-orang ahli hakikat ya ketika dia sudah memahami ajaran hakikat ya selain memahami dasar hadis Nabi tentang birrul walidain
dia memahami hakikat kedua orang tua sebagai wasilah wujud dirinya. Tanpa bapak ibu wasilahnya ya tidak akan ada wujud kita. Gitu. Maka ini disebut robitoh. Nah, ini aspek lahiriah. Sedangkan aspek rohani. Aspek rohani ini, ruh kita ini ya bisa mengenal Allah. Ini kan ada guru. Ada guru yang menjelaskan ilmu. Guru ini dapat ilmu dari gurunya. Gurunya dapat gurunya. Gurunya sampai ke Sayyidur Ruh, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Maka robitoh dari aspek rohani ya, yaitu wujud guru rohani yang mengajarkan ilmu kepada kita tentang ilmu ketuhanan, tentang ilmu yang membahas soal aspek spiritual. Nah, maka di dunia thariqah itu ada robitoh terhadap wujud jasmani, yaitu memandang kedua orang tua yang menjadi wasilah wujudnya jasmani kita, yang hakikatnya kembali kepada Allah. Begitu juga wujud guru yang mengajarkan ilmu, mengajarkan zikir sampai kita mengenal Allah. Ya, guru kita memiliki ketersambungan secara rohani kepada Sayyidur Ruh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi robitoh ini penting. Jadi dasar ini penjelasan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu. Jadi ada dzatun ghaniyah, ada dzatun fakirah, dan yang ketiga adalah dzatun robitoh baina dzataini ghaniyataini au dzataini fakirataini. Itu. Jadi ya dasar kalau kita diberikan anugerah pemahaman ya dalam membahas penjelasan dalam kitab ini. Sebenarnya masih menarik lagi ini, cuma waktunya sudah 9:30 ya. Penjelasan selanjutnya insya Allah akan kita bahas ya minggu yang akan datang, meneruskan dari penjelasan yang disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ya manfaat dan memberikan pencerahan kepada kita. Kita lanjutkan dengan zikir ya, sebab zikir ya setelah ngaji ini memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu turunnya rahmat ya, dan seluruh malaikat baik yang hadir di majelis ya, ini semua ya memberikan limpahan rahmat, apalagi ini yang dibahas adalah ilmu ketuhanan.